Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mufti. Apa kabar, Bu Marta? Baik, bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Ya, Bu Marta, tahu tujuan kita hari ini berdiskusi? Iya, Pak. Nah, baiklah. Kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melakukan supervisi akademik yang akan dilakukan di kelas. Baiklah, mungkin ada yang akan beberapa saya tanyakan kepada Ibu. Mungkin yang pertama, kira-kira apa tujuan Ibu nanti? Tujuan pembelajaran Ibu di kelas nanti? Baik, Pak. Di pertemuan nanti saya akan mengambil materi tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu agar siswa itu memahami nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat, serta siswa itu bisa melaksanakan nilai-nilai itu di masyarakat maupun di sekolah, Pak. Baik, berarti Ibu akan menitik beratkan kepada nilai-nilai kehidupannya di masyarakat. Iya. Berarti area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Itu pengetahuan siswa, Pak, terhadap materi yang saya berikan. Jadi siswa itu paham nilai-nilai apa saja yang ada di kehidupannya, baik nilai pribadi, sosial, belajar, dan karirnya, Pak. Oke. Nah, untuk setelah Ibu mengembangkan itu, kira-kira strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan itu? Baik, jadi strategi yang akan saya laksanakan yaitu mereka akan berkelompok, Pak. Jadi mereka akan mempraktekkan bagaimana cara menerapkan nilai kehidupan itu di lingkungan sekolah kita terutama. Jadi nilai-nilai apa saja? Oh, nilai kedisiplinan misalkan, sopan santun misalkan, seperti itu, Pak. Setelah strategi ini, dan kira-kira nanti kapan kita akan melaksanakan supervisi akademik ini? Pada hari Senin, Pak. Nanti hari Senin, ya. Pada hari Senin itu memang ada pelajaran saya di kelas 7. Jadi maka saya akan di kelas tersebut, Pak. Baiklah. Baiklah, Bu Marta, mungkin itu saja ya percakapan kita atau pertanyaan saya pas pra-observasi ini. Baiklah, semoga sukses nanti pada waktu pelaksanaan supervisi akademiknya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.
dari etika, nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang sering sekali kalian temukan. Nah, kalian lagi memilih sesuatu barang misalkan, ada orang tua di samping kalian belum pernah tahu. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Ada di antara kalian yang sifat acuh tak acuh. Ada guru misalkan di depan, pernah ada tahu, udah tegur kan? Ada kan? Ada. Bagaimana nilai-nilai kehidupan yang harus kalian terapkan? Ketemu guru, kalau zaman ibu dulu disalam. Bu, kalau tidak mau salam, Bu, Pak. Nah kayak gitu kan, itu bentuk dari etika. Karena ibu pernah menemukan suatu. Aman gak? Oke, manusia satu. Terus gambar apa lagi yang kalian ketahui? Burung, buah, pohon, manusia teresti hidupnya bunyi mulutnya. Yang berpikir, oke kita lihat apakah betul jawaban dari Resti dan Eda. Tapi ingat, jangan sampai menjatuhkan orang lain. Ya, dalam Pancasila itu apa yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam profil lain itu ada yang operasi plastik Bu, misalkan. Itu boleh atau tidak? Tidak, karena merubah ciptaan Allah. Dosa besar atau tidak? Laki-laki seperti perempuan itu bagaimana? Mulutnya lebih lemes dari perempuan itu seperti perempuan itu laki-laki. Satu patah perempuan nah cerewetnya kita ambil itu seperti perempuan lah ya. Bukan hanya seperti penampilannya saja, rambutnya panjang ya. Kebiasaan kamu setiap pagi nak? Setiap pagi itu kebiasaan kamu apa? Mandi, bangun tidur, apalagi? Ini dalam ini nak, dalam komunitas, artinya dalam sekolah kamu itu kebiasaan apa? Jangan 15 apa? Jangan 15 apel, zikir, setelah zikir jangan ada dulu. Semua kalian tidak bisa berbicara. Ya, tanpa orang tua kalian tidak bisa berjalan. Bisa tidak anak baik jalan sendiri bertanya? Kalau tidak ada yang memampangnya. Memampangkan itu ada orang tua. Siapa? Ya, yang paling dekat dengan kamu pertama kali ada ibu. Ayahnya kemana anak? Memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi saling melengkapi. Kalau kalian nggak dikasih vitamin, ibu tanya, bisa nggak kalian untuk berjalan? Nikola, kayak makan gitu dari sehari. Ya, makanya jangan sampai orang tuanya merasa malu dan perilaku anaknya. Nah ini nak, ini apa? Tentang ini anak sayang, tentang nilai kehidupan manusia. Ya, Muna berteman dengan Happy. Dulu Muna ini misalkan sering bolos ya, misalkan ya. Kalau aku Rendra banyak sekali catatan ya. Sekarang Rendra karena berkawan dengan orang yang tepat, Rendra bisa menempatkan dirinya jadi orang yang lebih baik. Ya, lihat. Dari segi pakaian ibu terus terang baik. Pilih nak, boleh di antara 1 sampai 6 ini. Yang mana yang mengena, yang sering benar yang kalian alami di dalam keluarga ya. Berkuatan bisa Resti, kekuasaan sering marah diri. Nah, coba kalian ceritakan yang terjadi pada diri kalian. Boleh dipilih ya, mau nilai 1, nilai cinta. Misalkan saya itu kurang kasih sayang dikarenakan orang tua saya apa, misalkan saya butuh sekali, misalkan diperhatikan. Coba tahu dari yang kalian tulis ini bisa ya nanti membantu kalian nak mengungkapkan kesalahan yang ada di hati kalian. Jangan nyontek, ini yang kalian alami sendiri-sendiri nah, nggak perlu nyontek. Sampaikan nilai yang mengenai kalian, contohnya nah ya, misalkan saya ini bagus, jujur, ya harus berpikiran mana? Ya, boleh nggak lebih? Boleh, ya. Misalkan saya mau pilih 2 nilai itu boleh. Supaya tahu nak dari nilai itu ibu bisa nanti tadi itu 1 orang 1 itu pagi bukan bermasalah nak ya ingat. Yang dimana di ruang BK itu bukan semua orang yang bermasalah, ya. Orang kalau ibu tidak bisa mencari solusinya, kita cari solusinya
apapun yang ibu inginkan, adik ibu tuh harus patuh dan tunduk pada ibu. Walaupun sekata atau dua kata, apalagi kalimat, kalian bisa menyelesaikan masalah yang ada di hati dan pikiran kalian. Makanya novel itu terbentuk karena apa? Curhatan hati. Ya, yang nulis. Kalau kalian tidak bisa ngomongin orang lain, berusaha kalian sebanyak-banyaknya. Ya, ini tip atau strategi kalian di rumah. Ayo tulis curhat apapun yang dirasakan. Setidaknya itu ibu berbicara dengan benda yang mati, tapi ibu kurangi, damai, ya enggak ya? Nah kalau nggak lihat air kan air sekarang banyak. Nah, bisa nanti sambil nangis. Jadi cara menyelesaikan masalah itu salah satunya dengan menulis. Nah, ya, ibu pengen sekali seperti orang. Ada yang ditanyakan lagi? Tulis itu ya akan ibu simpan. Kira main Pak. Hah? Saya kira main Pak. Tapi nanti bisa sampai lulus kalau penjelasan Azwan. Mina, berpikir. Nanti kalau masih ada waktu kita penutup. Silakan. Kalian sampai istirahat. Hasilnya nanti akan ibu baca satu persatu. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini nak. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan, Jumat depan. Itu pada materi yang percaya diri. Minggu depan ibu akan menerangkan materi tentang percaya diri. Ya. Ibu akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bu Marta? Baik, bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, setelah Ibu melakukan supervisi akademik dan saya mengobservasikannya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah itu? Perasaan saya Pak sangat lega dan senang karena proses pembelajaran saya itu sudah berlangsung dengan baik. Saya lihat anak-anak pun sangat antusias terhadap apa yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Baiklah, anak antusias ya berarti pada waktu pembelajaran tadi ya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu pada waktu pelaksanaannya tadi? Ya, jadi anak-anak itu masih banyak yang bermain, Pak, belum serius. Jadi ada beberapa anak yang belum serius untuk pelajaran saya dan ada beberapa anak juga yang tidur di kelas, Pak. Oh, tidur ya, baiklah. Nah, berarti apa yang Ibu sudah puas kira-kira pada waktu pelaksanaan tadi? Yang sudah puas ini ada sebagian anak itu sudah mengerti, paham terhadap materi yang saya berikan. Kemudian anak-anak juga sangat antusias, semangat terhadap materi saya. Tanya jawabnya berjalan dengan lancar, Bapak. Kemudian menarik sekali ada satu anak yang sudah paham betul terhadap materi yang saya berikan. Jadi saya sangat merasa puas. Oh, berarti ada anak yang paham sekali ya dengan materi Ibu. Nah, apa hal positif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran tadi? Hal positif yang saya lakukan, yang pertama saya memberi umpan balik kepada beberapa siswa yang dikategorikan kemampuannya tinggi. Terus ada juga yang kemampuan rendah yang masih perlu pembimbingan khusus terhadap siswa tersebut. Jadi hal yang positif yang saya lakukan, saya memberi tanggapan kepada beberapa siswa baik yang tinggi, sedang maupun rendah. Oke. Berarti Ibu memberikan ini ya, motivasi ya ibaratnya. Ya. Baiklah. Setelah itu, apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya, Bu?
kira-kira? Bahan ajar Pak. Jadi Bahan ajar. metode, media. Jadi media itu saya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi tidak semua siswa itu bisa dengan metode ceramah konvensional. Mungkin saya menggunakan metode dengan video yang lebih menarik, game atau yang lain sebagainya Pak. Oh, berarti bahan ajarnya akan di inovatif kan, Ya, kreatif lagi ya? akan saya Oke. kembangkan, Pak. Baiklah, menurut saya ini mungkin cukup di sini saja pasca observasi supervisi akademik saya kepada Bu Marta. Baiklah, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Pak.